Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada subuh yang berbahagia ini, terlebih dahulu pertama sekali tentunya kita kembali bersyukur dan memuji Allah atas nikmat dan kebaikan yang masih Allah limpahkan kepada kita. Meskipun mungkin dalam keberangkatan kita pada subuh ini cuaca hujan, namun ternyata Allah masih izinkan kita untuk dapat merasakan sama-sama nikmat ibadah, nikmatnya sholat berjamaah di masjid Allah. Dan tentunya ini adalah nikmat yang sudah sepantasnya untuk sama-sama kita syukuri. Seterusnya juga tentu tak lupa salawat dan salam kita selalu hendaknya kita ucapkan, kita lantunkan, kita sampaikan kepada Rasul kita, Rasulina, Habibina, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah Bapak Ibu adalah sosok figur yang Allah tunjuk, Allah utus untuk kita semua, yang mana kehidupan beliau ini adalah role model bagi kita. Apa yang dikerjakan Rasulullah kalau kerajaan jadi ibadah ya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau sunnahkan ketika kita mengerjakan apa yang beliau sampaikan tersebut, itu menjadi pahala juga bagi kita. Dan cukup dengan mengikuti Rasulullah, saya Pak, mengikuti jalan kehidupan Rasulullah, saya ala cukup sebenarnya untuk mengantarkan awal insyaallah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang menjadi pembahasan awal pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang singkat ini, itu insyaallah kita kembali membahas buah tulisan dari buku yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang dosa-dosa yang tidak biasa. Pembahasan awal pada pagi ini adalah mungkin masih di antara adab kita di masjid, yaitu tentang larangan masuk masjid sesudah memakan bawang merah atau bawang putih atau sesuatu yang datang ke masjid itu dengan membawa sesuatu yang tidak sedap di angkutan umum. Namun ada satu hal yang mungkin agak sedikit ingin kami perluas Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu waktu kami masih sekolah Pak, waktu kami masih awal-awal masih remaja lah dulu. Ada nasihat dari orang tua kami, ada nasihat dari angku, dari Pak Haji Pak Haji Zulkifli Imam Said. Beliau selalu mengatakan ketika beberapa kali memberikan nasihat, beliau selalu mengatakan sebuah ayat, antum ummatun a'launa in kuntum mu'minin. Awal kalian tuh insya Allah adalah umat tertinggi di atas dunia ini. Kalian tuh harusnya jadi umat yang paling mulia. Kalian tuh harusnya jadi umat yang paling hebat. Syarat kalian jadi umat terbaik itu apa? CS-nya in kuntum mu'minin. Ketika kalian sudah beriman, lah beriman apa? Harusnya awak yang wajib dunia. Lah beriman awak harusnya awak yang menjadi umat tertinggi di atas dunia. Namun mari kita lihat Bapak Ibu, kenyataannya awak dapat. Allah telah menjanjikan padahal kalau beriman lah cukup bagi awak sebenarnya untuk menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau awak lihat realitas dunia gini, kau awak lihat siapa yang paling rusuh di atas bumi? Kini umat muslim, orang-orang yang beriman tadi. Awak lihat siapa yang ditindas, awak lihat lagi di saudara-saudara yang ada di Palestina. Setiap hari, setiap menit ada nyawa yang melayang. Dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, apa yang bisa lakukan kok? Padahal Allah telah mengatakan kalian umat tertinggi. Tapi justru yang wajib negara-negara maju itu justru negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah orang-orang kafir. Mayoritas pemimpin-pemimpin atau negara-negara maju itu adalah negara-negara barat yang notabene pemimpin-pemimpinnya itu kafir. Berlandaskan negara dengan negara kafir. Awak banyak negara-negara Islam kecilnya. Banyak di Arab itu negara-negara yang mayoritas muslim dan kecilnya adalah negara Islam. Lalu apa yang mereka lakukan ketika saudara-saudara kita sesama muslim itu dibunuh setiap harinya di Palestina sana? Nah, di mana? Apakah mungkin ayat Allah tidak tepat? Tidak mungkin loh Pak. Ayat Allah itu kata Allah asdaqul qailin.
perkataan yang paling benar, nah mungkin ayat Allah salah. Lalu apa yang kemudian menjadi sesuatu yang salah? Maka mungkin ayat ini tidak tepat, tidak demikian. Tapi pengamalan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengamalan kita sebagai kaum muslimin yang belum tentunya sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, belum sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Karena jadi itulah balik ke realitas tadi itu. Jadi orang yang paling miskin gini kok umat muslim. Jadi negara yang tidak maju-maju tuh rata-rata negara di Asia yang notabene mayoritas umat muslim. Nah, maka di sini kita perlu memahami awal memulai itu dari sesuatu yang paling kete, Pak. Rasulullah itu, para sahabat itu pakai figur bahwa kalau para sahabat dan Rasulullah sendiri itu bukan orang yang lusuh. Jangan mau bayangan gini, kok ada beberapa awak mungkin atau di antara saudara-saudara kita ketika berbicara tentang bagaimana menjadi seorang muslim itu, awak harus jadi orang yang zuhud. Zuhud tentunya artinya zuhud kok nak boleh kayu loh. Zuhud itu awak nak usah mandi-mandi. Awak nak baun-baun atau yang artikan dengan zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia gitu. Apakah memang demikian yang didefinisikan dengan zuhud tersebut? Tentu tidak. Rasulullah itu Pak, kalau karena konteksnya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebersihan dan juga tentang wewangian, tentang harum wangi. Maka Rasulullah itu lihat pada dalam hadis yang riwayat Muslim dan juga Bukhari, Rasulullah itu kalau datang ke suatu tampe, Rasul kalau datang ke Citampek diriwayatkan oleh hadis yang sahih ini baik bermati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lapai Rasulullah dari Tampek yang didatangi Rasulullah itu datang orang setelah itu pastinya tahu. Orang-orang yang datang setelah Rasulullah pas lama meninggal Tampek itu pasti tahu Rasulullah pasti lewat situ tadi. Dari mana orang itu mengetahui Bu? Dari aroma tubuh Rasulullah. Saking wanginya Rasulullah. Atau misalnya ada orang yang misalnya berjabat tangan dengan Rasulullah itu sampai beberapa saat setelah waktu jabatan tangannya Rasulullah, wangi tangan Rasulullah itu masih ada di tangan orang yang bersalaman dengan Rasulullah. Itulah bukti wanginya Rasulullah, bukti bersihnya Rasulullah. Nah, apakah sama yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan ditunjukkan oleh Rasulullah itu dengan kenyataan kaum muslimin pada hari ini, Bu? Nah, maka mari kita sedikit mendalami apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab beliau. Maka beliau memulai ketika membahas tentang larangan masuk masjid sehabis memakan atau memakai pakaian yang beraroma tidak sedap. Beliau mengatakan memulai pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ayatnya kok Pak menarik sebenarnya dan kami berusaha mencari beberapa kitab tafsir. Kami cari di beberapa kitab tafsir, nasi tafsir yang membahas sebenarnya karena kalimat Allah di situ kok menarik Pak. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai sekalian manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah, kalau zina artinya Pak, zina itu perhiasan, sesuatu yang indah. Pakailah sesuatu yang indah yang kalian miliki indah kulli masjid, setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Setiap awal ke masjid Allah perintahkan khudhu zinatakum, pakai perhiasan kalian. Lalu tuh jadi pertanyaan Pak, sabananya yang dimaksudkan dengan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami mendalami beberapa kitab tafsir. Kalau kitab tafsir klasiknya kami temukan tidak begitu spesifik atau tidak begitu mengena ketika kami mencoba mencarinya. Maka ada pembahasan yang dituliskan oleh dalam salah satu tafsir yaitu tafsir Asy-Sya'rawi. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang hidupnya kok cukup belakangan Bu dan meninggal pada tahun 99 kalau tidak salah. Beliau adalah ulama Mesir, beliau menuliskan tafsir yang juga monumental. Namun kitab tafsirnya itu tafsir Asy-Sya'rawi dan yang menulisnya adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mungkin yang terawak cuma ada. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan zinatakum itu. Apa maksud firman Allah ketika mengatakan zinatakum, pakailah perhiasan kalian, atau maksud pakailah perhiasan. Maka beliau menjelaskan yang dimaksudkan al-muradu biha, yang dimaksudkan dengan perhiasan tersebut adalah libasun atau pakaian. Jadi yang Allah perintahkan itu, sehingga arti ayat itu sederhananya kalau artian, wahai sekalian manusia, khudzinatakum, pakailah
perhiasan kalian, tapi kalau artikan sesuai dengan tafsirnya maka artinya lah pakailah pakaian terbaik kalian indah kulli masjid, setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Dan kemudian tuh jadi pertanyaan bagi kita semua, jadi bahasa mananya pakaian yang baik tuh? Bahasa harusnya pakaian yang awak pakai ketika awaknya masuk masjid tuh, Pak. Maka dibantu lo deh Syekh yang menafsirkan ayat tadi itu tuh, Mutawalli Sya'rawi tadi menjelaskan apa pakaian yang bagus dan minimal sesuai dengan kriteria ketika awak datang ke masjid. Di tafsir itu Pak, beliau menjalekan setiap hamba Allah yang datang ke masjid itu pasti datang dengan profesi yang berbeda-beda. Awak datang ke masjid itu ada yang datang sebagai petani misalnya, ada yang datang sebagai polisi misalnya, ada yang datang sebagai pejabat negara, dan setiap profesi itu memiliki pakaian-pakaiannya, ada baju-baju yang seragamnya. Kan setiap pekerjaan kita ada seragamnya, Pak. Dan kemudian pertanyaannya, apakah pakaian-pakaian tersebut berhak untuk dimasukkan ke dalam masjid Allah? Maka ini beliau jelaskan, pakaian itu tidak menjadi masalah kalau bawa ke masjid. Walaupun misalnya baju sesuai dengan baju profesi itu masuk ke masjid tidak masalah, kece Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang menjadi catatan, syarat pakaian yang boleh dipakai itu adalah ada 3. Maka yang pertama dijelaskan at-thayyibu, pakaian yang harus pakai ke masjid untuk menghadap Allah itu Pak adalah pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu tentunya sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat, tidak menampakkan aurat, tidak transparan, tentunya itu adalah pakaian-pakaian yang baik. Syarat pertama pakaian yang harus pakai ke masjid itu Pak, pakaian yang baik. Nah, ini adalah syarat yang pertama, pakaian yang harus kita bawakan ke masjid Allah untuk menghadap Allah. Yang pertama at-thayyib, pakaian yang baik. Dan tentunya pakaian yang baik itu termasuk di dalamnya pakaian yang suci ya Bu ya. Jangan sampai beko membawa pakaian yang ada najis ataupun najis besar ataupun najis kecil. Karena nantinya kalau pakaiannya adalah ada najis itu aku beribadah, tentulah ibadah kita menjadi ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah. Maka syarat pertama pakaian yang harus pakai itu adalah pakaian yang bersih. Yang kedua pakaian yang apa? Yang harus pakai ketika hendak ke masjid Allah itu al-jamil, pakaian yang paling indah. Jadi kalau bisa Pak, kalau untuk masuk baju pejabat-pejabat, untuk para saya awak bisa memakai baju yang paling ancak bagi yang awak punya gitu. Maka jangan sampai awak ke masjid Allah untuk menghadap Allah, menghadap Tuhan itu memakai baju yang ala kadar saya. Nah, jadi kalau bisa pakaian terbaik yang kita miliki, maka itulah yang kita kenakan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama adalah pakaian yang bagus, yang kedua adalah pakaian yang indah, dan yang terakhir adalah pakaian yang an-nazif, pakaian yang bersih. Nah, bersih itu beda jo suci Pak. Kalau suci kan lah masuk ke kategori thayyib tadi. Tapi yang ketiga ku ada kadang baju koko yang warnanya putih ya, tapi di tanah mungkin najis tuh kan. Tapi gara-gara lah semua otomatis ndak nazif ya, ndak bersih. Maka kalau bisa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala langsung, supaya muslimku menjadi umat yang paling tinggi. Sampai ke cara berpakaian, cara menghadap Allah tuh awak dididik di Islam. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan dalam sebuah hadis yang mungkin sallallahu alaihi mengetahui Pak, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah sesuatu yang paling tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Islam. Harusnya yang paling bermartabat tuh, harusnya yang paling dicari oleh orang itu, harusnya yang jadi role model dalam kehidupan kita di dunia ini adalah orang Islam. Dari segi kebersihan, dari segi harta mungkin, dari segi kepemimpinan dan lain sebagainya. Harusnya Islam yang jadi rujukan orang. Dan maka Rasulullah akhirnya melarang sedikit lagi Pak tentang beberapa larangan. Di sini dituliskan Rasulullah SAW bersabda, man akala suman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaqud fi baiti. Para siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, kemudian dia datang ke masjid kami, maka hendaklah dia di rumah saja aja. Kalau orang yang bawang-bawang itu di rumah salah, tidak salah ke masjid. Itu bukan berarti larangan bagi kita ke masjid, tapi justru adalah perintah kepada kita semua untuk menjadi orang yang bersih dan wangi. Dan kemudian apa alasannya Rasulullah itu tidak membolehkan orang ke masjid itu Pak? Maka Rasulullah melarang orang
yang berbau badan atau berbau mulut ke masjid dijelaskan oleh Rasulullah sendiri di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu akan menghindari bau yang tidak disukai oleh anak-anak Adam. Kalau misalnya awak sepakat misalnya bau pesing, Mbak, itu tuh baunya busuk, malaikat berarti benci aja bau pesing. Kalau misalnya awak ada sepakat suku awak bau-bauna misalnya bau bawang misalnya, awak sebagai manusia suku pasti malaikat harus suku dan benci, malaikat itu benci bau yang busuk. Nah, maka itulah penyebab Rasulullah melarang kita untuk memiliki bau badan ketika masuk ke masjid Allah, dan juga termasuk akhirnya di situ dikategorikan adalah pakaian-pakaian yang mungkin bau, pakaian-pakaian yang tidak bersih yang akan mengganggu hamba-hamba Allah yang lain ketika beribadah dalam masjid. Maka itu adalah juga bagian yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dikenakan ketika kita masuk ke dalam masjid. Karena Rasulullah itu bersih, dan maka Rasulullah juga mengatakan, Pak, mungkin mengetahui hadis Rasulullah tuh saking bersihnya tuh menganjurkan laula asyqa an ummati la amartahum bisiwakin indah dari masjid. Kalau nak membarikan bagi umatku lah pasti sudah aku perintahkan umatku untuk bersiwak, untuk bundar gigi setiap kali mereka hendak sholat. Harusnya beritulah Rasulullah tuh saking nionya waktu jadi orang yang barasia, saking nionya Rasulullah tuh awak menjadi orang yang memperhatikan kebersihan dan keindahan. Kalau nak membarikan lah perintah dari Rasulullah tuh awak untuk bundar gigi. Nah, maka inilah mungkin yang menjadi pembahasan kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentunya, dan mudah-mudahan Allah kembalikan izzah, Allah kembalikan kehormatan kaum muslimin ini kepada kita, karena Allah yang menjanjikan kita adalah umat tertinggi, kita adalah umat yang terbaik. Syaratnya hanya ketika kita menjadi orang yang beriman. Banyak maaf, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya maaf, bila taufiq wal hidayah.